Sehingga kalau dengan SK pemecatan yang seperti ini, semestinya, logisnya, di tahun 2029 nanti rasanya Gibran tidak akan bisa maju sebagai capres ataupun cawapres lagi. Bahkan Presiden Prabowo nampaknya sudah tidak memerlukan Gibran lagi. Selamat malam semuanya. Hari ini tiba-tiba PDI Perjuangan mengeluarkan SK pemecatan terhadap Jokowi, Gibran, dan Bobi. Awalnya ketika saya baca berita-berita di media mainstream hari ini, ketika baca judulnya saja, itu terus terang sulit untuk saya bisa terima gitu. Karena ya ngapain? Semua orang tahu bahwa Pak Jokowi, Gibran, dan Bobi memang sudah dipecat gitu, dan itu sudah disampaikan oleh elit-elit PDI Perjuangan sebelumnya, yakni Sekjen PDI Perjuangan Pak Hasto. Jadi semua orang juga sudah tahu. Jadi ngapain masih dikeluarkan SK pemecatan? Lawang semua orang udah ngerti gitu ya. Tapi ketika saya baca kemudian poin-poin dari 5 poin pemecatan yang dibacakan oleh Komarudin Watubun, nampaknya ini ada sesuatu yang sedang dituju. Karena poin pertama menetapkan memberikan sanksi organisasi berupa pemecatan kepada Joko Widodo dari keanggotaan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Kedua, melarang saudara tersebut pada diktum 1 di atas untuk tidak melakukan kegiatan dan menduduki jabatan apapun yang dinamakan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. 3. Terhitung setelah dikeluarkan surat pemecatan ini, maka DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan tidak ada hubungan dan tidak bertanggung jawab atas segala sesuatu yang dilakukan oleh saudara Joko Widodo. 4. DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan akan mempertanggungjawabkan surat keputusan ini pada Kongres yang akan datang. 5. Surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan ditinjau kembali dan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya. Jadi setelah saya membaca dari 5 poin ini, nampaknya ada beberapa poin yang mungkin dalam beberapa bulan nanti ini akan kita pahami gitu ya. Karena pemecatan yang kemudian dinyatakan secara resmi dengan adanya SK yang seperti ini, itu akan membuat seluruh kader PDI Perjuangan dari tingkat nasional sampai tingkat daerah untuk tidak lagi berkomunikasi dengan Pak Jokowi dan keluarganya. Karena kalau sudah muncul SK yang seperti ini, itu otomatis kayak kabel itu udah keputus gitu. Kalau sebelum ada pemecatan, SK pemecatan ini, itu masih bisa komunikasi. Pak Jokowi sebagai kader PDI Perjuangan yang tidak secara resmi dipecat gitu ya, masih punya KTA katanya, dan ya berteman baik dengan banyak kader PDI Perjuangan, itu masih abu-abu sifatnya. Jadi kalau Pak Jokowi berkomunikasi dengan DPC, DPD, PDI Perjuangan, itu masih memungkinkan, masih bisa. Tapi sekarang ini udah nggak bisa lagi sejak munculnya SK pemecatan ini. Cuma kan menjadi tanda tanya gitu. Ini kan ke depan sudah nggak ada lagi event, sudah nggak ada pilkada, nggak ada pileg gitu. Karena baru akan dilaksanakan tahun 2029 nanti. Kenapa surat SK pemecatannya itu dikeluarkan setelah pilkada selesai? Karena kalau mau mengeluarkan surat pemecatan seperti ini kan harusnya ya sebelum pilkada setidaknya gitu ya, supaya ada dampaknya. Karena kalau ini dilakukan setelah pilkada, Pak Jokowi ketika pilkada kemarin itu sudah terlanjur berkomunikasi dengan elit-elit PDI Perjuangan di daerah gitu. Beliau bisa berkomunikasi tuh, termasuk anak-anaknya gitu kan. Jadi SK pemecatan yang baru dimunculkan hari ini kemudian menimbulkan tanda tanya, ini sebenarnya ada situasi yang seperti apa. Tapi di poin keempat gitu ya, ini menarik karena kemudian disinggung soal Kongres. DPP PDI Perjuangan akan mempertanggungjawabkan surat keputusan ini pada Kongres yang akan datang. Jadi kalau nggak salah PDI Perjuangan ini akan melaksanakan Kongres pada bulan Maret 2025 atau sekitar 3-4 bulan lagi, dan kemungkinan akan terjadi pergantian kepemimpinan atau ketua umum partai dari Ibu Megawati ke Mbak Puan Maharani. Jadi kalau pemecatan terhadap Pak Jokowi kemudian dalam poin keempat disinggung soal mempertanggungjawabkannya di Kongres,
ya ini kayaknya ada sesuatu yang masih belum bisa saya ceritakan gitu. Kayaknya masih akan ada drama selanjutnya di internal PD Perjuangan. Tapi di luar itu semua saya dengar katanya gitu ya, SK pemecatan ini muncul itu karena memang ada reaksi dari internal PD Perjuangan. Karena menurut Komarudin Watubun, ini kan SK ini atas arahan Ibu Ketua Umum Partai Ibu Megawati, yakni SK pemecatan kepada semua keluarga Pak Jokowi. Jadi itu ada arahan secara langsung. Tapi di luar itu gitu ya, nampaknya memang ada ada reaksi dari pihak internal PD Perjuangan yang secara tiba-tiba menjadi seperti tidak ada kubu lagi. Orang-orang yang selama ini ada yang berkelompok atau yang berkubu, atau ada beberapa golongan dan kelompok di dalam PD Perjuangan gitu kan. Sebelumnya kan kadang terjadi perbedaan pendapat, tapi gara-gara spanduk yang muncul di DKI Jakarta yang kemudian bertuliskan Megawati ilegal, kepemimpinan PD Perjuangan ilegal, itu kemudian tidak bisa diterima oleh semua struktur partai DPP PD Perjuangan. Karena di struktur DPP itu kan ya di sanalah mereka, para kelompok-kelompok ini memimpin gitu. Para kelompok-kelompok ini kan tergabung dalam satu struktur DPP. Jadi kalau Ibu Megawati dianggap ilegal gitu ya, dituduh ilegal dari spanduk-spanduk yang dipasang oleh kelompok-kelompok pembela Jokowi gitu ya. Inilah yang kemudian membuat para pihak-pihak di internal PD Perjuangan untuk kemudian bersiap melakukan pemecatan. Jadi para baru sekarang ya lagi rame ada para saya udah singgung lama sebenarnya, tapi nggak banyak yang paham. Tapi oke lah. Buat kalian yang masih belum paham, sabar gitu ya, para. Jadi ya karena para orang-orang yang ada di internal PD Perjuangan ini sudah sepakat untuk kemudian melakukan satu keputusan pemecatan kepada Pak Jokowi, maka SK ini kemudian muncul gitu. Karena kalau sebelumnya kan ada yang beranggapan ya nggak perlulah SK, ya sudah dipecat aja selesai. Toh dia Pak Jokowi ini adalah Presiden Indonesia, masa kita kemudian memperlakukannya seperti itu. Bagaimanapun dia adalah kader PD Perjuangan awalnya dan kemudian menjadi Presiden Indonesia. Masa kemudian kita mau melakukan pemecatan gitu ya. Awalnya ada perbedaan pendapat soal pemecatan Pak Jokowi, apakah perlu dilakukan secara terbuka dan diterbitkan SK seperti hari ini. Sebelumnya ada pihak-pihak yang tidak setuju. Bahkan ada pihak-pihak yang menginginkan atau bahkan menerima Pak Jokowi kalau ingin kembali ke PD Perjuangan. Tapi gara-gara si spanduk tadi itu kemudian menyatukan semua pihak yang selama ini berbeda pendapat. Jadi sebenarnya yang menutup pintu di PD Perjuangan bukanlah orang-orang di internal, tapi justru orang-orang relawan-relawan Jokowi yang selama ini berada di luar. Mereka lah yang menutup pintu PD Perjuangan untuk Pak Jokowi bisa kembali. Sehingga hari ini nampaknya sudah tidak ada jalan lagi. Kecuali ada sesuatu yang sangat luar biasa di Kongres nanti. Kongres bulan Maret 2025 nanti. Apakah itu akan ada? Wah, nantilah kita cerita. Tapi ya setidaknya kalau kita mau bicara soal Kongres bulan Maret 2025 nanti, maka Pak Jokowi secara otomatis tidak bisa lagi kemudian berkomunikasi dengan elit-elit PD Perjuangan. Sehingga efek atau dampaknya cawe-cawe Pak Jokowi di Kongres PD Perjuangan itu mungkin akan sangat-sangat minim sekali gitu ya. Karena dia menjadi orang luar yang sudah benar-benar dipecat dan ada SK-nya, dan itu tidak ada keraguan di sana. Emang sudah resmi ada surat pemecatan. Dan selanjutnya selain soal Kongres gitu ya, juga tidak ada lagi keraguan soal posisi Gibran. Gibran yang selama ini sebagai wapres dan dianggap representasi PD Perjuangan, atau orang-orang beranggapan ya bisa saja PD Perjuangan kembali mengakui Gibran dan seterusnya gitu ya. Tapi hari ini itu kemudian dipastikan bahwa tidak ada sangkut pautnya lagi antara Gibran dengan PD Perjuangan. Sehingga kalau dengan SK pemecatan yang seperti ini, semestinya logisnya di tahun 2029 nanti rasanya Gibran tidak akan bisa maju sebagai capres ataupun cawapres lagi. Bahkan Presiden Prabowo nampaknya sudah tidak memerlukan Gibran lagi, karena dia akan menjadi petahana gitu ya. Prabowo akan menjadi presiden petahana yang siapapun wapresnya dia akan menang. Dan justru nampaknya
Presiden Prabowo akan menyiapkan wapres yang digandengnya sebagai orang yang nanti akan melanjutkan pemerintahan dan akan menjadi presiden Indonesia selanjutnya. Jadi cukup tragis memang langkah dan cerita Pak Jokowi di politik di Indonesia. 9 tahun disanjung sebagai presiden yang sangat luar biasa, tapi kemudian ternyata di ujungnya menampakkan semua muka aslinya yang sebelumnya kelihatan sangat sederhana, tidak ambisius, anak-anaknya tidak ada yang tertarik dalam politik, semuanya cuma jualan martabak dan pisang. Semua kemudian terbantahkan di ujung pemerintahan, dan Pak Jokowi yang awalnya terlihat sederhana dan tidak ambisius menunjukkan bahwa dirinya sangat-sangat bertolak belakang dengan cerita yang sudah dibangun selama 9 tahun yang lalu. Tragis memang seorang Jokowi yang seandainya tidak ada pemaksaan yang seperti ini, andai pemilu 2024 berjalan dengan biasa-biasa saja gitu ya, tanpa adanya parcok dan pengerahan bansos, rasanya gitu ya, rasanya masih ada peluang Pak Jokowi menjadi ketua umum PD Perjuangan. Tapi karena semua kesalahan-kesalahan yang sangat fatal yang meminta 3 periode, pengerahan parcok, bansos, dan kecurangan-kecurangan yang sangat masif, intimidasi terhadap kepala desa dan oknum-oknum aparat di daerah, itulah yang kemudian membuat nasib Pak Jokowi hari ini benar-benar selesai atau tidak lagi punya partai. Memang sangat sulit untuk diterima bagi Pak Jokowi dan keluarga, tapi ya itulah konsekuensi dari semua yang sudah beliau lakukan. Bagaimanapun Pak Jokowi sudah mendapatkan banyak hal, tidak perlu kita kasihani. Sudah anaknya menjadi wakil presiden, kemudian menantunya jadi gubernur, jadi sudah banyak dapat gitu ya. Dan kemudian selanjutnya mungkin Pak Jokowi bisa berfokus untuk mencari partai lain, misalkan bergabung dengan Golkar, dengan Gerindra atau PSI atau PAN. Ya terserah yang mana saja, yang penting nantinya Pak Jokowi bisa punya tempat untuk bernaung. Tapi memang secara kalkulasi menjadi tidak masuk akal gitu. Kalau Pak Jokowi hanya bergabung dengan Golkar, dengan PAN, buat apa gitu. Kalau nggak jadi ketua partai, buat apa, malu-maluin gitu. Bahkan kalau bergabung dengan PSI dan menjadi ketua umum partai PSI, nggak akan bisa ngangkat itu, tidak akan menaikkan PSI kemudian lolos ke Senayan. Jadi ya memang begitulah nasib Pak Jokowi dan keluarganya hari ini. Dan meskipun nanti masih ada peluang ini keputusan SK ini dikoreksi di Kongres bulan Maret 2025 nanti. Tapi ya sengaja kalimat yang terakhir ini saya sampaikan di ujung video supaya nggak terlalu banyak yang mendengar. Saya pikir itu. Terima kasih sudah menonton. Begitulah kura-kura.